Ya, di depan kalian ada mystery box yang pasti isinya adalah challenge kita hari ini ya. Ada yang bisa menebak-nebak apa isinya? Ikan yang besar ukuran. Ikan yang besar Karena ukuran. mystery box-nya Yang besar. Baru masuk di challenge 2 ini aku melihat ada mystery box. Ini gede banget ukurannya. Aku bertanya-tanya apakah karena ini sudah top 4 ya, mystery boxnya ini kok gede banget. Memang sebenarnya di MasterChef ini mystery box sebuah hal yang udah biasa dan lumrah ya. Tapi di challenge kali ini mystery boxnya ini agak beda karena ukurannya tuh agak besar. Aku penasaran siapa isinya. Right, top 4. Kalian sudah melewati tantangan pertama. It was a fun challenge. Kalian bisa temu kangen sama orang tersayang. Bahkan masak bareng. Membuat menu yang mungkin mempunyai nilai sentimental untuk kalian masing-masing. Di mana challenge itu dimenangkan oleh Desi. Congratulations. Dan sudah kami beritahukan ya sebelumnya, kalian sebagai top 4 sudah tidak ada lagi menang challenge lalu bersantai-santai cuma menjadi penonton di atas. Semuanya tetap harus melewati seluruh challenge. Desi udah berapa kali menang di galeri? Wah, nggak ngitung Chef Renata, mungkin sekitar 5 atau 6. Hovit? Kurang lebih 7 kali, Chef. Fajar? Kalau sama tim challenge 11 ya. Dani? Kenapa kamu ketawa? Saya cuma 3 kali, Chef. Termasuk tim? Enggak, tim challenge saya terkutuk itu, nggak pernah menang. Setelah mendengar teman-teman dan jumlah kemenangan mereka, kayaknya di top 4 ini aku tuh the odd one out deh dengan kemenangan paling sedikit. Hehehe. Alright, top 4. Kalian sudah menggunakan chef jacket dan kalian seharusnya sudah tahu ya. Very soon, hanya akan ada kalian bertiga. Dan soon enough, hanya akan ada kalian berdua alias grand final. Kalian nggak boleh lengah. Kalian harus terus belajar, bebenah diri. Ini waktunya untuk kalian benar-benar gas, prepare untuk semuanya. Kalian sudah sampai sejauh ini, might as well win. Bener banget Chef Renata, aku juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini karena aku sudah berjuang jauh sampai di titik ini. Jadi aku akan terus gas sampai akhir. Ya, di depan kalian ada mystery box yang pasti isinya adalah challenge kita hari ini ya. Ada yang bisa menebak-nebak apa isinya? Ikan yang besar ukuran. Ikan yang besar Karena ukuran. mystery box-nya yang besar. Apa aja? Nggak tahu, Chef. Nggak tahu ya. Hovit? Nggak tahu, Chef. Boxnya gede sekali. Desi? Mungkin daging Chef. Daging ya. Oke, kalau cuma menebak-nebak tidak tahu isinya, lebih baik kita buka aja bersama-sama dengan hitungan 3, 2, 1. Ya, sudah dilihat semua ya? Wow, sangat putih terang benderang. Semua bahannya hampir semuanya berwarna putih. Apakah kita disuruh mutih sama juri-juri ini? Aku buka boxnya dan aku lihat ada satu buah yang aku nggak tahu. Ini buah apa ya? Kelihatannya ini seperti melon. Tapi apakah ini melon? Udah tahu challenge-nya kira-kira apa? Masak dengan white ingredients. Iya, betul sekali. Ya, ini adalah All White Ingredients Challenge ya, di mana semua didominasi dengan bahan-bahan yang berwarna putih. Nah, kalian harus mengerjakan semua yang ada di situ, close pantry ya. Jadi semua bahan-bahannya ada di sana, termasuk ada supple box ya, yang berisi bahan-bahan pendukung. Dengar kata close pantry, aku cukup shock ya, karena aku berharapnya dibuka gitu pantry-nya. Please lah Chef, ini warnanya pucat, aku butuh garnish yang warnanya terang gitu Chef. Aku tuh sebenarnya suka ya limited ingredient challenge kayak gini, jadi nggak boleh ke pantry itu nggak masalah bagi aku. Oke, cooking with white ingredients. Di sini semenjak kalian memakai chef jacket, artinya kalian harus memasak untuk 3 porsi atau 3 piring. Karena mulai sekarang kalian akan
serve kami di dining table. 1 juri 1 piring. Meskipun ini adalah white ingredients, tentunya output dari hasil kreasi kalian, kami ingin yang cantik dan tentunya kreasi yang enak. Harus masak 3 porsi. Biasanya 1 porsi aja aku keteteran, sekarang 3. Aduh, repot ini. Setelah galeri selama ini kita hanya membuat 1 porsi, di sini kita harus membuat 3 porsi yang itu harus cantik, colorful juga. Tentunya aku excited banget untuk di challenge ini karena dari kekalahan kemarin tuh aku memang sekarang maunya aku harus tancap gas nih. Kalian tidak bisa ke pantry lagi. Kalian hanya boleh ke utensil room. Gunakan semua kreativitas kalian. Meskipun it's all white, it doesn't have to be all white. Waktu memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Pertama, aku kepikiran aku harus membuat makanan savory. Karena kalau sweet sepertinya aku akan sulit di sini. Aku belum tahu nih masakan savory yang aku buat akan seperti apa. Jadi aku cicip-cicip semua bahannya satu persatu. Tapi aku nggak pakai itu nggak apa-apa. Jujur aku agak panik ya pas buka bahan-bahan ini karena aku nggak expect sama sekali semuanya tuh putih-putih kayak gitu. Jadi aku langsung kayak kena banget ke otakku gitu, langsung bingung mau buat apa. Yang sebenarnya kalau aku tenang, fokus dulu, diem, aku tahu mau bikin apa, tapi ya udahlah. Aku lihat ke bahannya ada melon, meskipun melonnya ini agak asing ya, aku jujur belum pernah lihat jenis melon seperti ini, tapi ada sagu mutiara, jadi mungkin bisa aku bikin konsepnya itu melon sagu mutiara, tinggal bikin crumble atau menambahkan tekstur yang lain, dan di-serve dengan ice cream on the side. Seperti biasa, ambil mesin ice cream terlebih dahulu, karena aku harus taruh pot ice creamnya itu ke freezer, supaya adonannya lebih cepat untuk emulsify. Hal yang pertama aku lakukan, aku potong-potong white coklatnya, lalu aku lelehkan, aku whip si krim, nanti aku folding bareng sama aku kasih coconut cream sedikit. Setelah itu aku akan set di mold supaya dia nanti lebih rata dan even. Setelah itu aku langsung membuat komponen selanjutnya yaitu si marshmallow nougat. Jadi ini gampang banget. Marshmallownya tinggal dilelehin di atas pan dengan api kecil. Macadamianya aku toast, aku chop kasar, nanti aku mix bareng, di fold, langsung dibiarin dia ngeset. Yang aku lakukan pertama adalah aku bersihkan parsnipnya. Aku belum pernah mengolah parsnip ini sebelumnya, jadi aku pengen tahu bagaimana teksturnya. Setelah aku coba, aku memutuskan untuk menjadikan parsnip ini sebagai saus. Saking fokusnya aku terhadap parsnip, aku lupa kalau aku lagi panasin pan. Akhirnya pan aku berasap. Untung belum ada apinya. Aku tuh sebenarnya belum pernah mengolah parsnip, tapi aku pernah mendapatkan referensi bahwa ini tuh mirip wortel. Langsung aja aku kupas dan aku icip sedikit. Ada rasa pahitnya sedikit, lalu aku rebus parsnipnya sebelum nanti aku sisihkan untuk dibuat menjadi puree. Untuk proses pembuatan ice creamnya seperti biasa, base-nya dari cream anglaise. Setelah itu ada vanilla pot aku ekstrak untuk infuse ke dalam liquidnya menjadi base. Setelah itu macadamianya akan aku campur ketika liquid ice creamnya sedang diproses ke dalam mesin. Untuk segonya sendiri, aku udah pernah bikin sih sebelumnya. Makanya aku yakin ini kayaknya aman kalau aku bikin ini. Makanya aku tetap buat. Cuma entah kenapa aku aduk terus kok ini ada yang aneh ya. Dia kayak menggumpal gitu. Jadi aku ambil setengah bagiannya dan aku masak dalam porsi kecil berharap segonya itu aman.
Aku melihat Gindara dan hal yang pertama aku pikir adalah untuk mengukus Gindara ini. Karena Gindara itu ikan yang secara natural lumayan fatty, aku pikir dengan mengukus dia dan tidak menambahkan minyak lagi, tidak membuat dia makteh atau enek. Dengan bahan all white ini aku mau buat seafood dish ya. Ada Gindara yang mau aku steam dengan onion nanti. Sama aku kasih seasoning, aku mau buat base-nya yaitu parsnip puree juga, sama bean salad di atasnya. Mudah-mudahan semua bahan-bahan itu jadi satu kesatuan hidangan yang selaras ya. Strategi aku di sini adalah play smart ya. Kebetulan dalam challenge yang Mystery Box Limited Ingredients ini, aku sebenarnya lumayan sering menang. Jadi yang aku mau lakukan adalah bermain pintar, memanfaatkan apa yang ada, dan mudah-mudahan ini sekali lagi bisa berbuah sukses. Jadi di sini aku akan berusaha semultitasking mungkin karena komponen aku nih agak lumayan banyak. Jadi pertama untuk bridges-nya itu aku bakalan potong dia wedges dengan cantik. Nanti aku bakalan taburin gula dan di brulee gitu aja. Lalu untuk si yogurtnya nanti aku akan fold bareng sama si semifreddo-nya dan white coklatnya. Terakhir aku sambil ngetos macadamia untuk dimasukin ke marshmallow untuk dijadikan nougat. Sisa waktunya 45 menit. Ya, Chef. Waktu tersisa 45 menit, macadamia nougatku ini udah selesai. Jadi aku tinggal taruh di atas silpat, aku roll sedikit supaya dia cepet ngesetnya, lalu aku masukin ke dalam chiller. Jadi untuk tambahan semifreddo-nya juga, nanti aku bakalan blend si brie-nya juga. Dagingnya aja aku ambil, aku blend sama krim, vanila, dan juga gula, lalu sedikit garam. Terus Chef, Kenapa nih? mousse Chef, white chocolate. White chocolate. White chocolate and lemon mungkin Chef. Atau white chocolate sama bener di dalam mousse-nya ada camembert-nya, ada macadamia, terus ada nougat juga. Saya buat dari marshmallow sama macadamia-nya. Oke. Nanti lebih Don't do mungkin too much ya. Yes, Chef. Don't do too much. Yes, Chef. Untuk melonnya. Kalau komponen banyak tapi flavor profile-nya masih terpagar menjadi satu, itu not doing too much, you know. Yes, Chef. Tapi ruang untuk errornya lebih besar. Siap, aku kali ini akan melakukan sesimpel mungkin karena memang teoriku sekarang itu less is more, bukan more akan lebih bagus, tidak. Jadi sekarang less is more. Kamu penyakit nggak sembuh-sembuh. Chef Renata datang ke benchku menanyakan konsep aku seperti apa, aku infokan ke beliau. Bikin macadamia ice cream, Chef. Terus sagonya lagi saya proses. Oke, dessert untuk ya? nambahin tekstur, betul, Dessert? Chef. Iya. So kayak macadamia ice cream, kamu pakai marshmallow juga? Nanti saya kasih marshmallow juga. Di mananya? Di toppingnya, Chef. Macadamia, coconut, white chocolate. Iya, betul. Itu klasik sih, classic pair ya? Iya. Macadamia, white chocolate, coconut. Dalamnya macadamia, luarnya white chocolate, terus ada coating coconutnya. Lupa lagi namanya, tapi ya itu ada. Bentuknya berarti plated dessert? Iya, plated dessert. Oke. Ternyata Chef Renata setuju bahwa perpaduan dan kombinasi dari bahan-bahan yang aku pilih ini akan cocok karena ini klasik. Wah, harusnya aku aman ya, semoga. Ingat ya, harus bikin 3 ya? Iya, Chef. Siap. Thank you, Chef. Ada 2 bahan yang nggak aku pakai, brie cheese sama marshmallow. Karena aku tuh nggak mau merusak rasa yang seharusnya ada di sana. Jadi kayak aku harus hati-hati pilih bahan, jangan sampai memilih bahan-bahan yang terlalu banyak. Jadi rasanya itu kayak doing too much gitu. Apa itu? Chef, ini ginseng, Chef. Apa? Yang mana? Iya, ada ginseng. Ginseng ya? Ada ginseng. Ada parsnip. Parsnip, betul. Ini. Yes. Horseradish, betul. Bukan. Oke, Chef. Enak parsnip. Oh, oke. Manis, starchy. Bisa di roast, bisa di puree. Iya, Chef. Aku sebenarnya masih sangat bingung dengan bahan ini aku akan olah ke arah mana. Karena aku tidak tahu konsepku akan kemana, semua bahan ini aku coba.
kayak melon, aku potong, aku mandulin melonnya, aku coba, ternyata rasanya nggak masuk, ya udah aku nggak jadi pakai. Parsnip yang sudah aku rebus, aku campurkan dengan susu, seasoning, dan sedikit butter untuk aku blend untuk menjadi parsnip puree-nya. Kenapa Den? Aku mau bikin seafood dish, jadi ada steamed. Chef Renata, kenapa Chef Renata senyum-senyum? Apakah ada yang lucu dari hidangan saya? Steamed gindara, pakai nanti ada seared scallop-nya, aku buat base-nya ada parsnip puree sama bean salad. So kamu pakai gindara sama scallop dua-duanya? That's the plan, ya. Oke. Hopefully aku bisa add texture pakai nanti toasted breadcrumbs, juga saladnya dibikin segar pakai jenis herbs. Mungkin kalau ada waktu aku bisa goreng ini. Tapi we'll see. Oke. Nggak ada yang mengharuskan kamu pakai semuanya ya? Iya, aku tahu. Pakai yang kamu butuh aja. Iya. Oke. Oh, ternyata Chef Renata mungkin melihat aku bingung, makanya dia senyum-senyum. Dia juga memberikan aku tips, nggak usah pakai semuanya, pakai yang seperlunya. Thank you, Chef. Setelah selesai nge-hand blend, aku icipin rasa parsnip puree-nya dan ini rasanya lumayan enak ya ternyata. Sambil aku aduk adonan dari sponge cake-nya, aku sembari melihat ke keranjangku. Aku sambil mikir, sebenarnya ini ideku tuh udah bener apa belum ya konsep hidangannya. Kok aku nekat bikin melon sago? Yang sebenarnya sago itu nggak gampang sih buatnya. Terkesan gampang, tapi enggak. Itu tuh tricky banget. Kalau misalkan kita komposisinya kurang tepat atau kita meninggalkan dia ketika lagi proses masak, itu bisa menggumpal dan tengahnya tuh nggak matang. Setelah itu, aku membuat tuil sebagai garnish di makananku. Walaupun aku tidak tahu makananku konsepnya kemana dan akan seperti apa, minimum aku harus mempercantik makananku dengan membuat garnish. Dengan bahan, aku menggunakan putih telur, ada tepung dan ada butter. Aku mix menjadi satu, aku cetak dan aku oven. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi ya. Yes, Chef. Tetap fokus terus. Waktu sisa 30 menit dan aku lanjut mempersiapkan garnish. Ada daun basil yang aku petik-petik dan aku chiffonade. Di White Challenge ini aku mau buat seafood dish, nanti ada gindara. Oh, seafood. Berarti main course ya? Main course, betul. Ya. Kan seperti biasa, aku selalu coba kabur dari dessert ya. Pokoknya aku mau buat gindara yang di steam. Nanti mungkin aku siram dengan brown butter sauce. Sama aku juga udah siapin parsnip ya. Terus dicek dulu, takut ada getirnya sedikit. Iya, udah aku icip tadi, udah lumayan oke. Udah aku olah dengan krim juga, akhirnya aku buang. Iya Chef, betul sekali, aku takut ada rasa getirnya. Makanya air rebusan parsnip yang pertama aku buang dan aku blendnya menggunakan susu. Pokoknya mudah-mudahan hidangannya jadi seger dan bisa membuat para juri senang ya, Chef Rudy senang. Harus seperti itu ya. Iya. Tapi kamu perlu diingat ini tinggal 4 kontestan. Iya Chef, aku tahu kita tinggal berempat, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat hidangan yang memuaskan. Yang bertahan, strateginya harus tetap berjalan. Iya. Bikin yang bagus, yang enak, yang appetite gitu ya. Iya. Oke, good luck ya Dani. Oke, thank you Chef. Ya.